Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-311, dengan judul Deklarasi Publik. Langsung ke dalam alurnya. Dia anak nakal yang jahat itu. Dia benar-benar mengalami tragedi seperti itu. Dia, setelah bertahun-tahun berkeliaran sendirian, dari mana dia mempelajari kemampuannya? Surga, itu adalah anak buas dari alam dewa kekosongan. Namanya Si Hao, dan dia adalah anggota Martial Imperial Manor. Ini benar-benar tidak terduga. Dia benar-benar mengalami peristiwa pahit seperti itu. Petik 2. Ibu kota meletus menjadi keributan, dan semua orang tercengang. Berita itu mengganggu seluruh kota. Seolah-olah sebuah meteorit telah jatuh ke tengah lautan dan melecut surga mencapai gelombang pasang. Apa yang kamu semburkan secara acak? Apakah Anda mencoba mempermalukan Martial Imperial Manor? Si Zhonghe berteriak pada Si Hao dan menolak untuk mengakui kebenaran. Jika berita seperti itu dikonfirmasi, maka itu akan menjadi skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suaranya yang bernada tinggi bergema di udara kosong dan menyebar jauh ke segala arah. Peristiwa masa lalu melibatkan terlalu banyak orang, dan itu seharusnya ditutup sebagai topik tabu. Sekarang setelah terungkap di sini, kerusakan yang ditimbulkannya tidak akan terukur. Akta sudah selesai, jadi setidaknya punya nyali untuk mengakuinya. Aku tidak merasakan apa-apa selain penghinaan untukmu. Si Hao berkata dengan nada mencemooh. Anak muda, jangan bicara tanpa berpikir. Cucu 15 tua atau bukan, kamu tidak bisa mengatakan omong kosong seperti itu tanpa berpikir. Pria lain berbicara, matanya berkedip, menyadari bahwa situasinya tidak terlihat baik untuk mereka. Berita itu terlalu mencengangkan untuk diterima begitu saja, jadi siapa yang mengatakan yang sebenarnya? Pada saat ini, bahkan mereka yang berada di pengasingan di dalam istana raja yang mulia pun terganggu, apalagi mereka yang berada di jalan-jalan utama. Berita itu luar biasa menakutkan. Makhluk tertinggi yang lahir secara alami adalah gelar yang luar biasa, dan mereka yang mendengarnya tidak bisa menahan gemetar ketakutan ketika mereka mengingat catatan dalam teks-teks kuno. Jika itu nyata, Martial Imperial Manor akan menjadi tempat yang diberkati. Mereka sudah memiliki pemuda dengan 2 murid, dan sekarang, mereka diberkahi lagi dengan makhluk tertinggi yang terlahir secara alami. Berita seperti itu akan mengejutkan orang. Ibu kota jatuh ke dalam keributan dan tidak bisa lagi tenang. Seorang remaja telah memecahkan kesunyian yang lama dan mengungkapkan rahasia seperti itu. Dampak yang dihasilkan seperti meteorit menabrak bumi. Setiap kekuatan di tempat ini benar-benar terguncang. Kamu tidak punya rasa malu sama sekali. Si Hao berkomentar dengan suara rendah, tetapi orang-orang dalam kelompok itu merasa seperti telah ditampar di wajah mereka, dan warna wajah mereka terkuras. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa menyembunyikannya selamanya? Si Hao mencibir. Bahkan, dia berharap mereka bisa berbicara lebih banyak, sehingga rahasianya bisa terbongkar secara maksimal. Si Ziteng menghela nafas dan benar-benar tersiksa oleh situasi ini. Dia telah benar-benar kehilangan ketenangan dan kemudahan yang biasanya dia tunjukkan kepada dunia luar, karena dia tidak pernah berharap dirinya akan dipaksa ke dalam keadaan pasif seperti itu. Satu kata dari keponakannya ini sudah cukup untuk menimbulkan gempa bumi. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah mungkin untuk menutupinya dan jawabannya jelas tidak. Selain orang luar, bahkan Martial Imperial Manor sendiri dibagi menjadi 2 kubu. Begitu mereka yang mendukung Si Hao membelanya dan membantunya mengungkapkan kebenaran, semuanya akan terbuka. Tempat dia dipaksa masuk hanyalah jalan buntu. Si Ziteng menyaksikan adegan itu dengan ekspresi dingin di wajahnya. Mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan sekarang,
dan tidak mungkin mereka bisa berbicara sendiri tentang hal itu. Ayo, beritahu semua orang bagaimana aku memfitnahmu. Beritahu mereka semua. Si Hao tetap tenang dan memperhatikan mereka dengan wajah tenang. Pada saat ini, si Zhonghe dan orang-orangnya juga penuh kecemasan. Tidak ada yang mereka lakukan yang bisa menyembunyikan kebenaran. Pilihan apa lagi yang mereka miliki selain menahannya? Mereka menghela nafas dalam diam. Mereka terlalu bersemangat untuk membenarkan diri mereka sendiri saat itu sehingga mereka menempatkan diri mereka dalam keadaan yang lebih rendah. Peluang ditumpuk melawan mereka. Tidak ada yang mereka katakan terdengar benar, tetapi keheningan mereka akan dianggap sebagai kesepakatan diam-diam. Rasanya seolah-olah mereka dipanggang di atas api, tercekik dan tak tertahankan. Kamu sangat kejam untuk usiamu. Komentar seorang pria paruh baya. Dia jelas mengatakan ini dalam bisikan tanpa membiarkan orang luar mendengarnya. Saya melihat, Anda sama sekali tidak malu pada diri sendiri. Apa yang terjadi saat itu tidak berarti apa-apa bagimu dan akulah yang harus disalahkan. Ah, perilaku yang patut diteladani. Si Hao berkata dengan nada sarkastik. Kami semua adalah anggota Martial Imperial Manor, dan Anda sendiri adalah keturunan klan batu. Bahkan jika klan telah menganiaya Anda, mereka tidak pantas diperlakukan begitu kejam. Pernahkah Anda mempertimbangkan bagaimana klan akan mempertahankan pijakannya di ibu kota setelah apa yang telah Anda lakukan hari ini? Tanya seorang lelaki tua. Haur, apa yang kita lakukan saat itu salah. Tapi itu sudah terjadi dan berlama-lama di masa lalu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bekerja sama dan membuat garis keturunan ini lebih makmur. Seorang pria paruh baya yang berdiri di samping si Ziteng juga mencoba membujuk si Hao dengan kata-kata seperti itu. Pidato-pidato ini hanya terdengar oleh mereka yang berada di dalam manor. Mereka tidak mampu untuk berbicara dengan keras. Mereka tidak punya pilihan selain menenangkan si Hao. Mereka mencoba membujuknya untuk melepaskan dan berhenti menyebutkan apa yang terjadi di masa lalu. Dengan cara itu, masih ada kemungkinan mereka masih bisa menjaga martabat di ibu kota. Bukankah kalian semua bertingkah sombong sekarang, menyangkal semua yang aku katakan? Selain itu, Anda bahkan mengatakan bahwa saya tidak memiliki hati nurani ketika saya berbicara dan bahwa saya mempermalukan Martial Imperial Manor. Bagaimana sikapmu bisa berubah begitu cepat? Si Hao bertanya. Ini, sekelompok orang terkejut dan marah pada saat yang sama. Wajah mereka semua menjadi sangat merah. Tamparan di wajah mereka ini membuat mereka merasa sangat tidak enak, dan kemarahan yang mereka rasakan di dalam hati membakar hati mereka. Pada saat ini, Dan Elder berjalan mendekat. Dia memiliki rambut dan janggut putih, dan langkahnya goyah. Dia justru si Yuan yang dilumpuhkan oleh Dewa Iblis Agung. Sambil menatap si Hao, pikirannya sangat rumit. Anak dari saat itu benar-benar selamat. Ini benar-benar keajaiban. Dia menghela nafas pelan dan berkata, bibimu sudah dieksekusi. Peristiwa saat itu tidak dapat dibatalkan, tetapi Anda, Haoer, masih merupakan kebanggaan klan saya. Jika Anda kembali, Anda dapat mewarisi gelar Raja Bela Diri. Petik 2. Tahun itu, saya juga tidak berada di dalam klan. Setelah mendapatkan berita itu, saya juga marah. Pada akhirnya, si Ziteng juga berbicara, tidak lagi diam. Hal-hal yang terjadi saat itu benar-benar memilukan, tetapi pada akhirnya, beberapa orang ditangani. Nak, klan telah mengecewakanmu, tapi tolong jangan biarkan kebencian memakanmu. Semuanya dilakukan untuk membuat Martial Imperial Manor saya lebih mulia. Petik 2. Dia sangat lugas. Suaranya tidak keras, tapi masih cukup keras untuk ditransmisikan ke seluruh kota. Ini mengejutkan semua orang. Kematian Ibu Siyi saat itu selalu menjadi misteri. Ada banyak tebakan,
Tetapi setelah mendengar kata-kata si Ziteng, mereka mengetahui bahwa dia benar-benar dieksekusi. Apakah ini menempatkan kebenaran di atas keluarga? Itu sangat menggerakkan semua orang. Haur, ada beberapa di dalam klan yang benar-benar telah melewati batas. Nada mereka benar-benar tidak benar, tetapi mereka juga ingin klan saya makmur dan tidak memiliki niat buruk. Saya tidak meminta pengampunan Anda, tetapi saya harap Anda tidak akan membenci kami terlalu dalam. Kembalilah ke klan, oke. Si Ziteng tampak sangat membumi saat dia berbicara. Si Hao tercengang. Pamannya ini benar-benar tangguh. Dia tidak berakting dari awal hingga akhir, dan begitu dia berbicara, sepertinya dia sedang mempertimbangkan segalanya dari perspektif umum, seolah-olah itu semua untuk klan. Bibi itu mencungkil tulang tertinggiku, tetapi pada awalnya, dia tidak dihukum sama sekali di dalam klan. Ayahku yang secara pribadi membunuhnya setelah kembali ke klan. Klan ingin aku kembali. Saat itu, apakah Anda ingat bagaimana Anda mengusir ayah saya? Setelah itu, kalian semua bahkan bekerja sama dengan Rain Clan untuk mengejarnya ke perbatasan barat. Sementara itu, ketika kakek saya kembali untuk bertanya tentang apa yang terjadi saat itu, mengapa dia diblokir oleh kalian? Kenapa kalian semua melawan dia? Suara si Hao lembut, tetapi masih ditransmisikan ke dunia luar. Ini menciptakan kegemparan. Si Ziteng mengakui apa yang terjadi saat itu, namun anak ini mulai mengungkap lebih banyak rahasia. Tidak heran dia ingin menghancurkan Rain King Manor. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak kemarahan yang terpendam di dalam. Petik 2. Dunia luar tidak bisa lagi tenang. Dengan skandal marsial Imperial Manor dirilis, itu membuat semua orang gemetar. Seorang anak agung yang lahir secara alami sebenarnya telah disita tulang simbolnya, itu benar-benar agak menyedihkan. Namun, semua orang dengan cepat menyadari bahwa orang yang mengambil peran utama kali ini adalah anak iblis. Dia adalah pemuda biadab itu, namun hari ini, dia adalah pemuda tertinggi. Dia membuka 10 lorong surgawi dan menyapu semua orang di alam dewa kekosongan. Dia muncul sebagai tak tertandingi dalam ranah kultivasinya. Surga, kami hampir mengabaikan sesuatu. Setelah kehilangan tulang tertingginya, dia tidak hanya bertahan, tetapi dia masih sekuat ini. Itu terlalu menantang surga. Petik 2. Jika dia tidak kehilangan tulang itu, lalu seberapa kuat dia akan menjadi? Ketika semua orang memikirkan pertanyaan ini, tidak ada yang bisa tenang. Pikiran mereka kacau. Ini semua terlalu konyol. Pada saat yang sama, banyak orang menghela nafas dengan sedih. Anak muda ini benar-benar tidak sederhana. Dia awalnya diranjang kematiannya, tetapi dia akhirnya tumbuh dan mencapai keadaan seperti itu. Haoer, apa yang kamu coba lakukan di manor ini? Si Yuan tidak bisa tidak bertanya. Itu karena semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak peristiwa saat itu terungkap. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah sama sekali, dan dunia luar sekarang malah sepenuhnya memahami kebenaran tentang apa yang terjadi. Alasan saya di sini adalah untuk mengumumkan kepada dunia bahwa saya masih hidup. Saya harap ayah, kakek, dan yang lainnya tidak lagi khawatir. Petik 2. Ayah, ibu, di mana kalian? Aku masih hidup di dunia ini. Kakek, Anda tidak perlu merasa sedih atas kematian Haoer Anda lagi. Jadi bagaimana jika saya kehilangan tulang itu? Saya masih akan bergerak tanpa kendali di bawah langit. Petik 2. Si Hao meraung keras, mengungkapkan segalanya kepada dunia. Dia berharap peristiwa yang mengguncang ibu kota hari ini akan menyebar kemana-mana dan membuat ibu, ayah, dan kakeknya tahu bahwa dia masih hidup dan sehat. Dia ingin memberitahu mereka bahwa dia adalah pemuda tertinggi. Tidak peduli apa yang orang katakan atau pikirkan, hari ini, nama si Hao ditakdirkan untuk menjadi salah satu yang menjadi fokus.
Ia menjadi tokoh terkenal di ibu kota. Sekarang, mereka akhirnya tahu dari mana asal anak buas itu. Mereka sekarang tahu tentang latar belakangnya, bahwa dia adalah seorang pemuda yang bangkit meski kehilangan tulang agungnya. Itu sangat mengejutkan semua orang. Haur, apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Pada akhirnya, si Ziteng menyatakan dengan jujur. Wajahnya tidak lagi tenang, tetapi dipenuhi dengan sedikit niat dingin. Ada gelombang niat membunuh di dalam dirinya, tapi itu dikendalikan dengan hati-hati. Dia sudah ingin mengambil tindakan untuk laba-laba iblis di Greenwood Garden, dan sekarang setelah hal seperti ini terjadi, dia merasa sangat sulit untuk menahan diri. Namun, dia masih tidak membiarkan dirinya meledak. Dia tidak ingin benar-benar berselisih dengan orang-orang di sini. Si Hao tertawa dan berkata, "Paman, saya ingin tahu apakah saya bisa memberikan beberapa saran." Ketika kata-kata ini diucapkan, suasana marsial Imperial Manor benar-benar berubah. Katanya, nasihat, tapi bisa juga diartikan sebagai ancaman. Haur, kita adalah satu keluarga. Bagaimana kami bisa mengambil tindakan? Si Ziteng berkata dengan tenang. Wajahnya penuh dengan emosi yang saling bertentangan. Namun, ketika dia melihat senyum si Hao namun tidak tersenyum, pikirannya bergetar. Anak muda ini telah benar-benar melihat melalui pikirannya. Paman, ayo kita berkeliling. Ayo kabulkan keinginanmu dan bertarung sampai mati. Kata si Hao. Kamu anak, si Ziteng menggelengkan kepalanya. Dia tampak menghela napas dalam-dalam. Si Hao, kamu melewati batas. Tidak peduli apa, dia masih pamanmu. Jika Anda merasa dirugikan, maka Anda dapat berbicara kepada kami. Namun, ini tidak terlalu bagus, kan? Kata si Zhonghe. Kamu ingin aku berbicara alasan. Kemudian baik-baik saja. Kalian semua harus rela dieksekusi berdasarkan hukum keluarga. Apakah kalian semua bersedia? Si Hao benar-benar kejam saat dia dengan keras mencaci maki. Wajah si Zhonghe segera menjadi suram. Karena seperti ini, maka aku akan menemanimu dulu. Dia tidak ingin si Ziteng mengambil tindakan terlebih dahulu, karena dia mendengar bahwa anak muda ini sangat luar biasa. Dia ingin menguji air. Namun, ketika dia melihat bahwa tubuh si Hao mulai berkedip dengan cahaya gelap setelah bergabung dengan tubuh emas abadi, dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera memerintahkan, aktifkan formasi hebat. Aku ingin melihat siapa yang berani. Kakak laki-laki Dewa Iblis Agung berbicara dan melemparkan tatapan dingin mereka ke semua orang. Si Zhonghe tersentak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tangannya bergetar dan formasi diaktifkan. Itu terbentuk dari tulang binatang, dan potongan-potongan itu menutupi langit dengan rapat, menjebak si Hao di dalamnya. Si Hao menggerakkan lengan bajunya dan sebuah kotak batu muncul. Saat suara logam terdengar, 8 pedang terbang berturut-turut. Mereka hanya sepanjang telapak tangan, tetapi berkilau dan transparan. Penampilan mereka benar-benar berbeda, tetapi mereka semua maju ke depan. 8 formasi pedang setan. Semua orang terkesiap. Pedang Ki berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan, dengan cepat memotong tulang binatang itu menjadi beberapa bagian. Formasi pedang menghancurkan formasi besar yang berlawanan, dan tulang simbol itu benar-benar hancur. Si Zhonghe mengambil tindakan lagi dan mengeluarkan artefak berharga lainnya untuk menyerang si Hao. Pertempuran besar terjadi. Sayangnya, ini bukan anak muda biasa. Setelah bergabung dengan tubuh emas abadi, dia setara dengan Raja Bangsawan. Setelah si Hao mengeluarkan Heaven Transforming Bowl, cahaya keberuntungan menyebar keluar. Dengan suara hu, si Zhonghe tersedot ke dalam. Haruskah aku memberimu makan laba-laba atau hanya membunuhmu? Mangkuk kecil muncul di telapak tangan si Hao, dan si Zhonghe saat ini sedang menangis di dalam.
Untaian demi untaian lampu warna-warni bergerak di sekitar pintu masuk mangkuk. Jangan. Ada ketakutan di dalam hati si Zhonghe. Dia tidak ingin mati. Kalau begitu aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu. Perhatikan dengan tenang bagaimana orang-orang yang mencungkil tulang tertinggi bertarung melawan dewa surgawi, kata si Hao. Cahaya warna-warni berkelap-kelip di sekitar pintu masuk mangkuk, dan beberapa garis mengarah ke si Zhonghe. Helai energi hijau dipancarkan dari atas kepalanya. Simbol di sekitar perutnya menjadi redup, dan kultivasinya hancur. Mangkuk kecil itu berbalik dan melemparkannya ke tanah. Dengan cara yang begitu sederhana, salah satu nenek moyang lama Stone Clan ditangani. Paman, kenapa kita tidak bertarung? Kata si Hao. Karena seperti ini, maka paman akan bertukar beberapa petunjuk dengan Anda untuk melihat seberapa kuat Anda, pemuda tertinggi Haoer, sebenarnya. Saya ingin melihat bagaimana Anda dibandingkan dengan saudara Anda. Si Ziteng berbicara sebelum mengambil langkah besar ke depan. Episode ke-312, dengan judul Pertempuran Melawan Si Ziteng. Langsung ke dalam alurnya. Si Ziteng adalah pria tinggi. Rambut hitamnya tergerai lepas dari punggungnya, dan kulit putih porselennya tampak sehalus batu giok. Dengan matanya yang tajam dan penampilannya yang tampan, mereka yang tidak tahu usianya akan dengan mudah mengira dia adalah seorang pemuda. Bahkan setelah bertahun-tahun berkultivasi, penampilannya tidak menurun dan tetap sama seperti ketika dia masih muda. Terbukti betapa luar biasa kekuatan dan bakatnya. Ayo, Haur, tunjukkan pada pamanmu betapa luar biasanya dirimu. Biarkan dunia tahu bahwa klan kami berkembang pesat. Mengapa Anda tidak menunjukkan kekuatan Anda kepada kami? Petik 2. Si Ziteng telah belajar di bawah Danau Roh Iblis selama bertahun-tahun. Dia tetap low profile dan tidak dikenal dunia luar. Namun, mereka yang mengenalnya dengan baik tahu betapa menakutkannya dia. Begitu dia bergerak, seseorang pasti akan mati. Si Hao baru berusia lebih dari 13 tahun, tetapi anak laki-laki seusia ini sudah cukup dewasa untuk menikah dan memiliki anak di tanah terlantar yang luas. Sosoknya tinggi dan ramping, tidak jauh lebih pendek dari orang dewasa. Dia memiliki rambut hitam lebat, mata besar dan cerah, dan dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah. Keduanya memasuki arena bela diri, yang dilindungi oleh pola formasi agar medan perang tidak dihancurkan. Jika tidak, ketika orang-orang dari tingkat kultivasi mereka mulai bertarung, tempat itu akan jatuh ke dalam bencana. Si Hao berdiri dengan sungguh-sungguh dan mantap di arena, hampir tampak terlalu anggun dan tenang untuk menjadi seorang remaja. Ketika dia memasuki keadaan pertempuran, dia bertindak lebih berkepala dingin daripada mereka yang berkultivasi selama beberapa dekade. Di seberangnya, ekspresi si Ziteng netral. Setiap tindakannya tampak cocok dengan lingkungannya. Hampir ada ritme dalam gerakannya, seolah-olah dia telah turun dari dunia lain. Pertarungan. Keduanya tampaknya telah bergerak secara bersamaan pada teriakan itu, keduanya maju ke depan. Si Ziteng melambaikan lengan bajunya yang lebar, dan badai yang menerjang mulai menyelimuti langit dan bumi. Pasir dan batu diledakkan tinggi-tinggi ke udara, dan banyak istana akan diledakkan ke langit. Untungnya, di sekitar arena, sinar cahaya muncul satu demi satu dan menutup tempat itu, menyelamatkan tempat ini dari kerusakan lebih lanjut. Namun, situasi di dalam arena adalah cerita yang sama sekali berbeda. Badai pasir bertiup kencang, membuat suara wuwu memekakkan telinga. Lengan baju si Ziteng yang lebar melebar, dan apa yang tampak seperti hamparan awan tak berujung turun dari langit untuk menutupi dunia. Lengan perangkap dunia. Semua yang menonton sangat terkejut, karena itu adalah kemampuan surgawi yang luar biasa yang diciptakan oleh dewa manusia yang luar biasa di masa lalu. Itu tidak dimiliki oleh Danau Roh Iblis,
Oleh karena itu tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa si Ziteng pasti telah merebut sejumlah besar kekayaan. Saat lengan baju besar itu melebar untuk menutupi seluruh langit, itu juga mencoba untuk membungkus si Hao ke dalam. Begitu masuk, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalam lengan baju, dan si Ziteng bisa mengambil nyawa sesukanya. Si Hao juga mengambil tindakan, dan sepasang gunting naga banjir emas muncul di tangannya. Setelah diaktifkan, mereka berubah menjadi dua naga banjir emas yang mengangkat kepala mereka dan meraung ke langit. Kedua naga banjir bergabung di ekor mereka. Saat tubuh mereka meluncur melewati satu sama lain, badai mengaduk, membawa si Hao keluar dari lengan baju besar itu. Dia tidak terjebak di dalam. Kerumunan sangat terganggu. Pertempuran baru saja dimulai, namun mereka sudah melihat kemampuan surgawi yang luar biasa. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Ziteng telah berkultivasi dengan baik ke level Raja Mulia. Si Yuan tersenyum. Ini adalah cucunya sendiri, dan dia bahkan menghasilkan anak bermata dua. Fakta ini membuatnya sangat puas. Si Hao terkejut. Pamannya ini cukup tangguh, memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa dalam level Raja Bangsawan. Dia pasti berada di antara peringkat teratas, dan si Hao memahami ini hanya dari satu pertukaran yang mereka miliki. Hati-hati, Haur. Aku tidak akan bersikap lunak padamu hanya karena aku pamanmu, kata si Ziteng. Garis cahaya merah berkedip jauh di dalam matanya, dan aura di sekelilingnya meledak tiba-tiba. Kulitnya yang putih dan transparan menjadi lebih seperti batu giok. Jelas bahwa dia bergerak dengan niat membunuh. Anak ini sangat mengguncangnya. Ini adalah anak yang baru berusia 10 tahun, namun dia sudah menakutkan seperti ini. Level seperti apa yang akan dia capai begitu dia dewasa? Satu individu dengan dua murid cukup memukau. Mereka tidak membutuhkan makhluk tertinggi lain di sini. Kamu terlalu banyak bicara, Paman. Cepat dan buat gerakanmu, kata si Hao. Dia berubah menjadi kilatan cahaya dan menyerbu ke depan. Di belakangnya, lautan luas bergelombang dan menyebabkan kura-kura hitam muncul. Tubuh hitamnya yang besar mengeluarkan tekanan yang mencolok saat menabrak si Ziteng. Si Ziteng mengeluarkan teriakan lembut saat rambutnya berkibar tertiup angin. Suara senjata bergetar terdengar di belakangnya, dan sederet pedang suci yang dibentuk oleh simbol muncul. Dengan suara logam yang memekakkan telinga, mereka terbang ke depan sambil dibungkus dengan lampu yang gemerlap. Itu adalah kumpulan pedang yang disusun secara teratur. Ada persis 36 pedang, dan mereka semua ditusuk dengan rapat. Suara gemuruh yang cukup keras untuk membalikkan langit dan bumi terdengar. Sepertinya binatang prasejarah raksasa sedang berbalik saat lautan di belakang si Hao bergelombang. Kura-kura hitam berlari keluar dari air. Tubuhnya yang besar diblokir di depan si Hao sambil melepaskan simbol, melelehkan banyak dari pedang surgawi itu. Kura-kura hitam memiliki tubuh yang sangat besar sehingga setiap gerakannya disertai dengan suara gemuruh. Itu bertabrakan dengan banyak simbol dan pedang sambil berdering dengan suara logam. Setelah itu, kura-kura hitam berputar dan berubah menjadi perisai yang bertuliskan pola kura-kura. Dengan serangkaian suara kongkiang, itu menghancurkan semua pedang yang berubah menjadi simbol, menunjukkan kemampuan pertahanannya yang menakjubkan. Baik, teriak si Ziteng. Dia berlari dengan kecepatan luar biasa, dan perjuangan ganas terjadi. Dia melakukan serangan langsung ke bawah dengan tangannya yang terbuka, dan nyala api yang tak henti-hentinya segera memancar di telapak tangannya, seolah-olah lava menyembur keluar dari tangannya. Seekor gagak emas membubung tinggi ke udara dan melebarkan sayapnya, siap menerkam. Ini adalah perwujudan dari teknik berharga yang dikembangkan hingga titik kesempurnaan. Si Ziteng tidak lagi dibatasi oleh jalan apapun,
dan setiap gerakannya akan mengerahkan kemampuan surgawi sepenuhnya. Kemampuan surgawi yang hebat ini diringkas menjadi satu telapak tangan. Ini adalah teknik berharga dari gagak emas. Si Hao tidak takut. Tinju kanannya menghantam ke depan dan kilat ungu meledak. Simbol tak berujung meletus menjadi ada, seolah-olah langit terkoyak. Kekuatan itu menakutkan. Suanni meledak dari tinjunya. Saat ia menggelengkan kepalanya dan melambaikan ekornya, cahaya cemerlang mengelilinginya, membuatnya tampak hidup dan hidup. Itu kemudian bertabrakan dengan gagak emas. Apa yang dimulai sebagai konfrontasi antara tinju dan telapak tangan telah berubah menjadi pertempuran teknik yang berharga. Seperti itulah seharusnya pertarungan antara para ahli perkasa. Setiap gerakan mengandung makna simbol yang mendalam, dengan kehebatan di baliknya yang hampir tak terduga. Peng! Akhirnya, tinju Si Ziteng dan Si Hao bertabrakan. Seekor gagak emas berteriak, kalah di udara. Sementara itu, Suanni yang menyala-nyala meraung dan juga meledak di tempat. Si Hao terkejut. Lawannya sangat tahan, memiliki artefak pelindung yang memancarkan simbol gemerlap. Itu terus-menerus melepaskan gelombang kekuatan surgawi untuk menghancurkan tinjunya. Sebuah pancaran cemerlang meletus di antara keduanya, dan mereka berdua terbang ke arah yang berlawanan. Si Hao tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh bentrokan ini. Setelah bergabung dengan tubuh emas yang tidak dapat binasa, tidak ada banyak perbedaan antara dia dan seorang raja yang mulia. Dia sangat kuat. Tatapan Si Ziteng sedingin es. Artefak pelindung di tangannya bisa membuat kekuatan telapak tangannya naik secara eksponensial untuk menghancurkan lawannya hampir seketika. Namun, dia tidak pernah menyangka tubuh lawannya begitu menakutkan, mencapai tingkat yang bahkan mengejutkannya. Dia tidak bisa mencapai tujuannya sama sekali. Persis seperti itu, pertempuran yang sangat intens pecah di antara keduanya. Mereka terus-menerus menyerang satu sama lain, menyebabkan cahaya meletus lagi dan lagi. Kedua sosok itu terbang dan bergerak dengan kecepatan kilat. Dang! Si Hao terjun ke bawah, seperti Kun Peng yang melebarkan sayapnya. Seluruh tubuhnya cemerlang, dan bulu emas yang membawa garis-garis hitam muncul satu demi satu. Dia turun dari atas untuk membunuh Si Ziteng. Si Ziteng tidak bergerak, seolah-olah dia sedang beristirahat di tanah. Namun, pada saat genting, kedua telapak tangannya terbanting ke atas. Terlebih lagi, di belakangnya, sebuah kait menakutkan muncul yang berwarna merah dan berkilau. Dia berkembang dengan cahaya yang menyilaukan, dan simbol-simbol beredar di sekelilingnya saat dia membangun sebuah makhluk. Itu melilit tubuhnya seperti kalajengking surgawi, membuatnya tampak seolah-olah tubuhnya berada di dalam tubuh kalajengking. Ekor merah cerah adalah perwujudan dari teknik berharga ini. Penyengat aneh itu memanjang dari daging selama pertempuran sengit ini dan menusuk dengan sangat presisi. Sial! Kalajengking surgawi dan Kun Peng bertabrakan bersama, dan tabrakan ini sangat ganas. Ekor kalajengking terlalu tajam karena memanjang lurus ke arah dahi Si Hao dengan kekuatan yang luar biasa. Si Hao menggunakan sayap Peng untuk membela diri, dan sebagai hasilnya, simbol meletus. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Si Ziteng dikirim terbang. Ada ekspresi terkejut di wajahnya, dan bahkan ada darah di sudut bibirnya. Selama serangan itu, dia menderita tekanan Kun Peng dan diledakkan. Dia menatap Si Hao, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Si Hao merasa menggigil. Meskipun dia tidak menggunakan teknik Kun Peng yang lengkap, dia masih memahami sedikit selama periode waktu ini. Kekuatannya terlalu mengejutkan. Mungkinkah Si Ziteng melihat sesuatu? Semua orang tercengang. Si Ziteng secara mengejutkan adalah orang yang terluka. Selama pertukaran tadi, dia sepertinya telah menerima beberapa kerusakan kecil. Di luar,
banyak orang menggunakan artefak berharga untuk terbang ke langit dan menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka juga ketakutan. Anak buas yang dikenal sebagai pemuda tertinggi benar-benar tangguh. Pertempuran berlanjut, menjadi semakin sengit. Kali ini, setelah kedua belah pihak berpisah, saat mereka bergegas menuju arah yang berbeda, benang berkilau yang lebih tajam dari tombak surgawi tanpa suara melewati udara dan menembus ke bagian belakang kepala Si Hao. Si Hao merasa tidak nyaman. Kulit di bagian belakang kepalanya terasa mati rasa, dan dia dengan cepat menghindar. Benang transparan yang lebih tipis dari rambut terbang melewati dan terus mengejar kepalanya. Sebagian rambutnya dipotong dan menempel di wajahnya. Angin mengerikan yang dibawanya benar-benar meninggalkan luka di pipinya, menyebabkan butiran darah menetes. Sutra laba-laba kenaikan. Si Hao berbicara dengan lembut. Dia ingin mengalahkan laba-laba iblis kuno itu, dan sebagai hasilnya, dia memahami banyak kemampuan surgawinya. Ini jelas merupakan jenis alat pembunuhan. Itu tidak bersuara dan tidak mungkin untuk bertahan melawan secara efektif. Meskipun itu hanya satu utas, itu sangat kokoh. Itu sangat kuat dan bisa menembus artefak berharga dengan cepat dan gesit. Dari serangan tadi, jika dia sedikit lebih lambat, otaknya akan tertusuk. Benang tajam dan menakutkan ini dibangun dari simbol. Darah telah diambil dari kedua sisi, tetapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar terluka. Si Hao, khususnya, hanya memiliki goresan luar. Setelah menyeka darah dan kilatan cahaya, luka itu menutup dengan sendirinya. Paman, trik semacam itu tidak akan bisa membunuhku. Keponakan, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Apakah menurutmu paman tidak memberikan segalanya? Kalau begitu biarkan saya tunjukkan sedikit, kata si Ziteng. Cahaya dingin di matanya mulai menyala lebih terang. Dalam suara kengkiang, cahaya warna-warni tersebar di mana-mana dan menerangi area ini. Dia mengeluarkan satu set armor plat merah yang dibagi menjadi 10 bagian. Itu dengan cepat turun ke tubuhnya dan bergabung bersama. Itu menutupi dirinya sepenuhnya. Tatapan semua orang menjadi agak kabur, karena baju besi merah itu bersinar seperti matahari terbit yang beraneka warna. Mereka seperti baju besi surgawi. Apalagi bentuknya agak aneh, karena ada beberapa kaki laba-laba tambahan di kedua sisinya. Pada saat ini, si Ziteng tampak seperti laba-laba humanoid yang hebat. Selain itu, ada tombak merah di tangannya, memberikan penampilan heroiknya sedikit kedengkian. Si Hao mengeluarkan artefak berharga untuk menguji air. Itu adalah belati biasa yang dibeli dari Greenwood Garden, dan itu sangat tajam. Si Ziteng mengacungkan Sky Art Halberd, dan pedang merahnya mengiris. Belati itu segera dibelah menjadi dua, dan itu meledak menjadi potongan-potongan simbol segera setelah itu. Semua orang tercengang, dan mereka semua memusatkan perhatian mereka pada artefak berharga itu. Sky Art Halberd ini jelas tidak biasa. Itu terlalu tajam, dan kekuatan simbolnya bahkan lebih keterlaluan. Keponakan harus berhati-hati. Si Ziteng berkata dengan dingin. Paman, tombakmu tidak buruk. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya sebagai hadiah? Kata si Hao. Matanya berkedip saat dia menatap tombak merah itu. Jika Anda menang, maka saya akan memberikannya kepada Anda, kata si Ziteng. Dia memegang tombak dengan satu tangan dan mengarahkannya ke si Hao. Gelombang demi gelombang niat membunuh segera meletus, menutupi langit dan menyembunyikan bumi. Pada saat ini, suasana yang sangat dingin memenuhi Martial Imperial Manor. Banyak orang menggigil ketakutan, dan para ahli yang menyaksikan dari langit juga terkejut. Artefak berharga ini sangat tangguh dan jelas tidak biasa. Sempurna, aku hanya kehilangan senjata berat. Saya berterima kasih kepada paman sebelumnya.
Si Hao berjalan dan bersiap untuk mengambil tindakan. Bicaralah setelah kamu mengalahkanku. Si Ziteng bergerak. Tombak besar itu turun seperti seberkas kilat berdarah. Pada saat yang sama, itu seperti sungai darah yang tak terbatas saat jatuh dari langit dan melepaskan niat membunuh yang meluap dari surga. Episode ke-313, dengan judul Kekalahan. Langsung ke dalam alurnya. Si Hao menghindar. Tombak merah darah itu bergerak cepat dan keras seperti kilat, segera meniupkan embusan angin kencang. Angin begitu kencang sehingga wajah semua orang mulai terluka. Dengan suara weng, si Ziteng menyerang lagi. Awan merah memenuhi langit dan lampu merah darah meletus seperti gelombang pasang. Tombak surgawi telah mengumpulkan begitu banyak keganasan selama bertahun-tahun sehingga auranya saja sudah cukup ganas untuk membuat beberapa pembudidaya yang lebih mudah runtuh. Si Hao berbalik ke samping untuk menghindari bilah tombak yang bersinar sebelum menyerbu ke depan dengan ganas. Dia memanggil teknik berharga Suan Ni lagi, hanya saja kali ini, itu bukan Suan Ni tunggal tetapi kebanggaan mereka. Mereka seukuran gunung kecil, dan dengan penampilan liar dan tirani, mereka berlari ke depan bersama-sama. Banjir binatang petir, seru seseorang. Mampu menggunakan teknik berharga sedemikian rupa adalah sangat menakjubkan, karena kekuatannya setara dengan 10 teknik berharga Suan Ni bersama-sama. Petir berubah menjadi lautan luas, dan binatang Suan Ni bergerak berkelompok untuk menabrak musuh mereka seperti gunung yang jatuh. Si Ziteng terkejut dan tidak meraih tombaknya. Dia mengucapkan raungan panjang dan menyemburkan zat seperti sutra tanpa henti. Ini adalah simbol yang menyerupai sungai bintang, dan mereka menciptakan teknik berharga laba-laba iblis. Si Ziteng berhasil memblokir kawanan Suan Ni dengan teknik ini, tetapi semua ikat pinggang sutra runtuh dengan suara gemuruh, diinjak ke tanah oleh Suan Ni yang sangat besar. Petir saling silang di langit, memenuhi udara dengan panas yang menyengat dan cahaya yang cemerlang. Si Ziteng memanggil teknik yang berharga lagi. Meskipun lengannya terbungkus dalam armor logam merah, lengan lebar masih secara ajaib muncul dari udara tipis. Dengan sapuan yang kuat, ke-10 binatang itu dikelilingi oleh selongsong. Lengan penjebak dunia. Jenis kemampuan surgawi yang hebat ini tidak diberikan melalui selongsong yang sebenarnya, tetapi yang dia ciptakan sendiri. Begitu itu mulai memanipulasi ruang, dia tidak lagi terhubung dengannya. Petir menyambar dan guntur bergemuruh saat 10 Suan Ni meraung di dalam lengan raksasa. Akhirnya, dengan ledakan keras, seluruh lengan yang terbuat dari simbol meledak dan berubah menjadi hujan cahaya yang berkilauan sebelum menghilang ke udara tipis. Tubuh si Ziteng bergetar hebat, tapi dia segera memantapkan dirinya. Dia menyerang lagi dengan tombak berwarna merah darah itu dengan suara sua. Terlebih lagi, banyak simbol melonjak kali ini disertai dengan suara auman naga, yang mengejutkan semua orang. Si Hao terkejut. Dia menghindari bilahnya dan menggunakan telapak tangannya untuk memblokir tombak besar itu dengan paksa. Seekor naga merah besar bergegas keluar dari tombak dan melemparkan dirinya ke arahnya. Itu sejelas naga hidup, dan inilah tepatnya mengapa artefak berharga ini begitu menakutkan. Itu tidak terlihat seperti naga banjir, melainkan naga sejati. Itu memiliki penampilan agung yang mirip dengan bagaimana seorang raja memandang rendah pengikutnya. Jari-jari dan telapak tangan si Hao bergerak terus-menerus mencoba menyelesaikan jejak Kun Peng. Dia kemudian menghancurkan ke depan dengan semua usahanya. Dampaknya mengguncang tempat itu dengan keras, dan naga besar itu menghilang. Senjata berharga darah naga. Kerumunan itu tercengang, karena mereka akhirnya menyadari mengapa tombak besar ini begitu luar biasa serta aura mengejutkan di sekitarnya. Itu telah ternoda oleh darah naga. Tombak itu sangat tangguh, dan aku pernah mendengarnya sebelumnya. Dengan sedikit keberuntungan,
itu kebetulan tersentuh oleh setetes darah naga, dan seluruh tombak sejak itu menjadi merah tua. Ketika peristiwa itu terjadi, seluruh langit dipenuhi dengan awan merah berwarna-warni, dan kekuatannya yang besar tercipta saat itu, jelas seorang lelaki tua dari langit yang jauh. Apa yang paling berharga dari artefak berharga ini adalah bahan dari mana ia dibuat, yang memiliki setetes darah naga yang tercampur, oleh karena itu dinamakan Dragon Blood Halberd. Keduanya melanjutkan pertempuran mereka. Kerumunan tercengang ketika mereka melihat Si Hao mengeluarkan mangkuk tembikar berwarna abu-abu dan memegangnya di telapak tangannya. Dia kemudian berlari keluar begitu saja. Kecemerlangan dan kehebatan Si Ziteng tak tertandingi. Namun, remaja itu membawa mangkuk ke medan perang. Kontras seperti itu membingungkan semua orang yang menyaksikan pemandangan itu. Namun, orang banyak menyadari fakta bahwa kekuatan senjata tidak ada hubungannya dengan bentuk dan bentuknya. Mangkuk itu bisa menjadi artefak berharga yang langka. Kiang, tombak besar itu jatuh, dan langit bergetar karenanya. Naga sejati berwarna merah darah itu bergegas keluar lagi, suara nyanyiannya mengganggu 9 langit. Tubuhnya yang besar tampak sangat menakutkan. Si Hao mengangkat tangannya, dan mangkuk kecil itu berputar dalam lingkaran cahaya warna-warni yang menguntungkan. Mangkuk itu kemudian berubah menjadi lubang hitam dan mulai menyedot semuanya dengan keras, itu mencoba menyeret naga itu masuk. Akhirnya, simbol-simbol itu diledakkan dan naga itu hancur berkeping-keping, menghilang lagi. Hasilnya tidak terduga, dan mangkuk itu memang bukan benda biasa. Kekuatan surgawi yang dimilikinya tidak terbayangkan. Si Hao juga terkejut. Sejak dia memecahkan segel di dasar mangkuk dengan pedang patah, itu telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Pangkalan itu dilemparkan dari beberapa jenis materi surgawi, yang memiliki kekuatan simbol rahasia yang menakjubkan. Sial! Tombak besar menerjang Si Hao. Mangkuk kecil terbang dan mengambil ujung bilahnya, menghalangi serangan hebat ini. Serangkaian suara dingdang mengirimkan percikan api, dan pertempuran yang sangat sengit terjadi. Tombak besar itu menyerang dan menyerang tanpa henti, tetapi mangkuk kecil itu akan selalu menemukan cara untuk memblokirnya. Tepi mangkuk juga bersinar saat mencoba melahap tombak dan melelehkannya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Mangkuk tembikar memang luar biasa. Di langit yang jauh, pemilik toko senjata itu memukul-mukul dadanya dan menghentakkan kakinya dengan sangat menyesal. Dia tidak lain adalah orang yang menjual Si Hao mangkuk kecil di Greenwood Garden, tetapi gagal mengenali keanehan mangkuk sebelumnya. Dia sekarang tahu betapa tidak biasa item itu, tetapi sudah terlambat. Si Hao bertarung dengan ganas melawan Si Ziteng, yang merupakan musuh besar. Keduanya bertabrakan dengan keras satu sama lain, tetapi tiba-tiba, semua kaki laba-laba logam di baju besi Si Ziteng terbalik, seolah-olah laba-laba seukuran manusia menjadi gila. Cahaya terang mengelilinginya. Situasinya paling kritis, dan Si Hao mundur dengan kecepatan tinggi. Kaki laba-laba menyapu melewati tubuhnya dan meninggalkan bayangan. Beberapa noda darah juga tertinggal di tubuh Si Hao. Keponakan harus berhati-hati, kata Si Ziteng. 10 lorong surgawi Si Hao dibuka dengan suara hong dan mengelilinginya seperti lingkaran surgawi. Auranya segera diperkuat, dan seluruh tempat hampir dikunci sekaligus. Si Hao menyerang dan menyapu kakinya, menendang kepala Si Ziteng. Kepala Si Ziteng pasti akan terbelah jika dia menerima pukulan itu. Si Ziteng mengeluarkan teriakan ganas, dan seluruh tubuhnya menyala, memungkinkan dia untuk melepaskan diri dengan kekerasan. Dragon Blood Halberd bahkan mengeluarkan auman naga, menariknya mundur. Namun, gerakannya terpengaruh, dan kunci spasial Si Hao bekerja. Dengan suara peng, kaki Si Hao mendarat di bahunya dan membuatnya terbang menyamping ke udara. Hati-hati, pamanku sayang.
Si Hao berkata dari belakang. Namun, dia sebenarnya diam-diam terkejut di dalam, karena lawannya berhasil menghindari kurungannya, yang merupakan tugas yang agak sulit. Mendengar ini, wajah si Ziteng menjadi gelap dan dia memuntahkan seteguk darah. Bahunya terasa seperti patah dan rasa sakit yang luar biasa datang dari tempat dia ditendang. Dia memantapkan dirinya dan gambar muncul di sekelilingnya satu demi satu. Binatang buas seperti gagak emas, naga banjir, bian, dan laba-laba iblis mengelilinginya. Mereka semua memancarkan cahaya tak berujung, memberinya aura iblis. Si Ziteng sangat marah. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya, dan dia juga memanggil semua tubuh spiritualnya. Si Hao melolong, dan kura-kura hitam, Xuan Ni dan Kun Peng muncul di sampingnya satu demi satu. Namun, Kun Peng disembunyikan olehnya, karena kemampuan surgawi yang tak tertandingi seperti itu akan memberinya dunia musuh jika mengeksposnya di depan orang banyak. Terlepas dari binatang buas, masih ada makhluk humanoid, lonceng, pagoda, pedang, dan kuali yang semuanya terwujud. Dia tidak memiliki cukup teknik berharga saat ini, jadi item yang dibuat dari simbol ini digunakan sebagai pengganti. Sementara, membunuh, si Ziteng meraung dan menyerang dengan tombak surgawi di tangan. Itu membawa aura yang sangat ganas yang tampaknya hampir tak terbendung. Si Hao mendengus dingin dan membuka 10 lorong surgawi. Mereka sangat cemerlang seperti matahari. Semua lonceng, kuali, pagoda, dan benda-benda lain di sekitarnya juga menyerbu ke depan. Lampu merah darah melonjak tiba-tiba dengan suara weng, dan tombak besar menyerang dengan cara yang sangat agresif. Awan merah menyala membakar seluruh tubuh si Ziteng saat dia bertanding melawan remaja itu. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan keganasan yang luar biasa. Pada titik ini, si Hao mulai menggunakan simbol-simbol dari catatan primordial sejati. Dengan menampilkannya melalui teks tulang yang paling umum, sebuah kekuatan mulai muncul, yang dapat mengubah yang busuk dan busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Sekarang setelah dia memahami lebih banyak teks rahasia, dia menyadari betapa menakjubkannya mereka. Gambar-gambar pertempuran surgawi sedang diciptakan kembali di dalam pikirannya, memungkinkan dia untuk memahami segalanya dengan lebih teliti. Setelah itu, saat si Hao melambaikan tangannya, dia entah bagaimana memasuki keadaan meditasi secara tidak sengaja dan selaras dengan ritme langit dan bumi. Sepertinya dia memahami sesuatu, tapi itu semua sangat alami. Di dalam catatan primordial sejati, gambar Peng bersayap emas membantai para dewa dan Hong sejati yang menghancurkan bulan dengan raungannya terus-menerus diputar di benak si Hao. Tanpa menyadarinya, dia tiba-tiba mulai menunjukkan keagungan semacam ini. Si Ziteng terkejut. Dia bisa merasakan aura remaja di sisi lain telah berubah menjadi binatang gurun yang buas. Sepertinya lawannya cukup liar untuk menghancurkan gunung dan sungai dengan aumannya dan cukup kuat untuk meraih matahari dan bulan. Saat 10 lorong surgawi diterangi, kekuatan kurungan mereka muncul kembali. Si Hao melepaskan raungan panjang yang tiba-tiba dan menghantam ke depan dengan kepalan tangan. Si Ziteng heran dan marah pada saat yang sama, karena dia merasa seperti terjebak dalam rawa dan tidak dapat melepaskan diri. Hong! Pada akhirnya, tubuhnya bergetar hebat saat dia melepaskan tombak surgawi di tangannya. Dia tersapu ke samping ke udara saat dia batuk seteguk besar darah. Si Hao berubah menjadi sinar cahaya yang berkedip dan mengejarnya. Dia mengambil tombak besar dan menyerang dengan keras. Ekspresi kerumunan berubah drastis. Mereka tidak mengerti bagaimana tombak besar berpindah tangan begitu cepat. Aohou, Xuan Ni meraung dan melangkah maju untuk mengambil tombak itu di tempat tuannya. Namun, itu jatuh di bawah bilah dengan suara Ci, dan si Ziteng kehilangan salah satu tubuh spiritualnya.
Si Ziteng berteriak dengan marah dan memantapkan dirinya. Dia akhirnya berhasil menghentikan kondisinya yang menurun dan terus bertarung. Terima kasih banyak, Paman. Si Hao berkata sambil tersenyum sambil memegang Dragon Blood Halberd di tangannya. Dia tidak membuang waktu untuk memperbaiki senjata dan telah menghapus jejak pemilik terakhirnya. Wajah si Ziteng mendung. Melihat senjatanya yang berharga telah disita, dia menyeka darah di sudut mulutnya dan mendengus jijik. Kerumunan meledak menjadi keributan di pergantian acara. Si Ziteng adalah ahli perkasa tingkat Raja Bangsawan, namun dia sekarang telah dirampok senjatanya oleh seorang remaja dan memuntahkan darah. Segala sesuatu yang telah terjadi benar-benar mengejutkan. Kalau begitu ayo kita bertarung. Si Ziteng sangat marah, dan sikapnya telah berubah total. Dikelilingi oleh awan merah yang berputar-putar, dia memelototi Si Hao dengan matanya yang menakutkan. Dia sekarang menyerupai laba-laba raksasa berbentuk manusia. Kaki laba-laba di armornya melambai bersama, berubah menjadi beberapa tombak saat mereka mendorong ke depan. Sementara itu, semua tubuh spiritualnya bertindak secara bersamaan saat si Ziteng sendiri melakukan teknik berharga seperti World Entrapping Sleeve. Adegan itu sangat menakjubkan. Dia akan mengamuk. Laba-laba seukuran manusia itu dalam hiruk-pikuk ketika berbagai simbol berkedip dan lampu berharga melingkar tanpa henti, membuatnya tampak hampir seperti iblis. Tidak heran semua musuh lama si Ziteng terbunuh. Ketika dia mengamuk, dia benar-benar menjadi menakutkan ini. Banyak orang berbisik, Si Hao tahu bahwa dia tidak boleh ceroboh sekarang, karena dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan musuh yang sebenarnya. Pertarungan ini sangat intens, dan itu akan menjadi perjuangan yang pahit. Pamannya ini adalah seorang jenius yang langka dan seorang ahli yang luar biasa. Hebat. Mereka berdua memperluas medan perang mereka dari bawah ke atas di udara. Mereka menghilang ke awan dan kembali ke tanah lagi. Setiap sudut tempat ini adalah bagian dari medan perang mereka, dan sosok mereka ada di mana-mana. Pergi ke neraka. Si Hao berteriak. Dia juga sudah gila dan sekarang mengayunkan tombaknya dengan liar seperti dewa iblis. Setelah membunuh dua tubuh spiritual si Ziteng berturut-turut, bentuk aslinya juga terluka. Kaca. Si Hao memotong salah satu kaki laba-laba di baju besi si Ziteng. Meskipun baju besi itu memiliki warna yang mirip dengan tombak dan juga dilingkari oleh awan merah, baju besi itu tidak pernah disentuh oleh darah naga manapun. Pada akhirnya, setelah beberapa pukulan keras dari Si Hao, tombak itu menyapu langit dan hampir memotong si Ziteng menjadi dua. Si Ziteng berlumuran darah, dan baju besinya hancur. Peng! Si Hao menginjak dada si Ziteng, dan baju besi itu sekarang benar-benar hancur berkeping-keping. Meskipun ia berhasil menjaga dirinya dari serangan itu, si Ziteng masih ditendang. Dia tersungkur di tanah berdebu. Namun, dia tidak tinggal di bawah, tetapi segera mengangkat dirinya kembali ke udara untuk melawan. Hong! Kali ini, Si Hao merentangkan tangannya dan tangan hitam raksasa muncul di langit. Itu kemudian runtuh dengan keras, seolah-olah hamparan awan gelap menekan ke bawah. Tangan itu kemudian melahap si Ziteng sepenuhnya. Peng! Tangan raksasa itu sekarang telah menutupi si Ziteng sepenuhnya dan menamparnya ke tanah untuk selamanya. Asap dan debu beterbangan dan memenuhi udara. Si Ziteng telah dikalahkan. Kerumunan menghela nafas. Keajaiban telah kalah dari keponakannya, pemuda tertinggi. Si Hao mengangkat tombak besar sebagai persiapan untuk serangan terakhir. Saat itu, langit dan bumi terganggu ketika kekuatan magis yang menakutkan muncul. Energi meluap dalam fluktuasi kekerasan, mengguncang seluruh marsial Imperial Manor. Laba-laba iblis kuno telah tiba. Episode ke-314, dengan judul Tidak Bisa Bertarung. Langsung ke dalam alurnya. Laba-laba besar dari Danau Roh Iblis telah tiba.
Seperti yang diharapkan, itu datang pada saat yang genting. Seluruh langit ditutupi oleh awan gelap, mengejutkan seluruh ibu kota. Kekuatan surgawinya sangat luas jangkauannya. Tombak besar di tangan Si Hao terangkat, tetapi tidak turun. Dewa ganas mungkin bergelombang melalui ruang di sekitarnya, dan dia berada di bawah tekanan yang lebih besar. Di bawah, wajah Si Ziteng benar-benar pucat. Ketika dia melihat gangguan surgawi, rona merah kembali ke wajahnya. Dia tahu bahwa ini adalah tubuh sebenarnya dari laba-laba iblis. Setelah mengambil tindakan, tidak akan ada harapan bagi mereka yang berada di kerajaan raja yang mulia. Mereka pasti akan hancur. Seluruh ibu kota menjadi sunyi karena semua suara menghilang. Tekanan di sini benar-benar menghancurkan. Seekor laba-laba besar muncul di langit yang bahkan lebih besar dari gunung. Itu jahat dan mengintimidasi. Bagi orang awam, pemandangan ini terlalu mengerikan. Itu sama seperti melihat dewa iblis yang turun dari atas. Siapa yang bisa melawan laba-laba kuno yang begitu hebat? Lupakan ketika mengamuk, hanya auranya saat ini yang bisa menghancurkan segalanya. Itu bisa menghancurkan semua istana dan bangunan menjadi bubuk. Tubuhnya yang bergunung-gunung menjulang di atas semua orang, seolah-olah seorang ahli dari era kuno telah bangkit kembali. Tatapannya sangat dingin saat menyapu semua yang ada di bawah. Dia memandang Si Hao dengan sedikit penghinaan. Pemuda tertinggi, Anda hanya akan bisa bertindak begitu sombong saat Anda masih muda. Jika Anda mati lebih awal, maka Anda tidak akan menjadi apa-apa. Semuanya akan menghilang ke udara tipis. Petik 2. Kata-kata sedingin es itu, tubuh seukuran gunung itu, serta fluktuasi tak berujung itu membuat orang-orang di bawah menggigil ketakutan. Mereka semua merasa seperti akan runtuh kapan saja. Kata-kata laba-laba iblis besar itu sombong. Kata-kata itu setara dengan mengucapkan hukuman mati anak muda itu, tidak memberinya kesempatan untuk menjadi dewasa. Itu membuat hati semua orang sangat gemetar dan merasa kasihan pada Si Hao. Ini awalnya adalah jenius surgawi, tetapi pada akhirnya, dia bersinar terlalu cemerlang dan menyebabkan kematiannya sendiri. Banyak orang menggelengkan kepala dengan penyesalan. Si Ziteng berdiri. Ekspresinya kembali normal, dan dia menyeka darah dari bibirnya. Dia tahu bahwa semuanya akan berakhir di sini, karena bahkan jika Dewa Iblis Agung datang, itu tetap tidak berguna. Kali ini, tubuh sejati laba-laba iblis kuno telah tiba. Laba-laba iblis, apakah kamu lupa bahwa ini adalah ibu kotaku? Anda datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan mengembangkan hubungan persahabatan, yang saya sambut. Namun, saya tidak ingin Anda menyebabkan bencana berdarah. Petik 2. Sebuah suara tenang ditransmisikan yang berasal dari ibu kota kekaisaran. Semua orang terguncang. Bahkan Kaisar Batu terguncang, mengucapkan kata-kata untuk campur tangan. Semua orang gemetar dalam hati. Jika kata-kata ini memicu konflik, maka itu akan sangat menakutkan. Jika kedua ahli itu bertarung, seberapa besar efek eksternalnya? Itu sulit untuk diprediksi. Namun, ada sesuatu yang semua orang yakini. Begitu pertempuran dimulai, jika laba-laba iblis kuno menarik napas, melahap ribuan hingga puluhan ribu orang bahkan tidak akan menjadi masalah. Kaisar Batu, aku hanya menegur manusia dengan ringan. Seorang anak muda seperti ini bahkan berani menyinggung danau roh iblisku dan memenjarakan orang-orangku, jadi apakah aku tidak memiliki wewenang untuk mendisiplinkannya? Laba-laba iblis kuno berbicara. Di dalam ibu kota, masih terasa sedikit menahan rasa takut. Ia tahu bahwa klan batu telah ada sejak lama, dan begitu formasi pembunuhan istana kaisar diaktifkan, bahkan seorang ahli tertinggi pun akan menderita. Selain itu, kaisar manusia sendiri cukup kuat. Duduk dalam posisi seperti itu, dia memiliki seluruh sumber daya negara yang dia miliki. Seperti roh pengorbanan,
Ia memiliki keberuntungan untuk menjalani pembaptisan di bawah api surgawi, sehingga kultivasinya dalam dan tak terukur. Dia adalah anggota klan batu saya, jadi jika dia melakukan kesalahan kepada Anda dengan cara apapun, izinkan saya untuk mendisiplinkannya. Laba-laba iblis, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Suara dari istana kaisar sangat mengesankan saat bergema di langit. Pada saat ini, berbagai kekuatan semuanya terkejut melihat kaisar manusia berbicara seperti ini sendiri. Ini adalah tindakan untuk melindungi dan membantu Si Hao. Kerumunan itu penuh dengan keheranan dan keheranan. Apakah kaisar manusia melihat bakat alaminya? Si Hao mampu membangun 10 lorong surgawi dan naik ke keagungan seperti itu bahkan setelah tulang tertingginya dicungkil, melampaui semua harapan. Kemungkinan dia akan bangkit dan bergabung dengan barisan dewa. Laba-laba iblis tidak mengatakan apa-apa tetapi malah turun. Kaki laba-laba besar yang seperti pilar pendukung surga jatuh ke marsial Imperial Manor. Hong! Tiba-tiba, matahari keemasan muncul. Itu memenuhi langit dan bumi, mengguncang ibu kota untuk memblokir di depan laba-laba iblis. Itu membuatnya sehingga kaki laba-laba tidak bisa membantu tetapi menarik kembali. Kaisar manusia menunjukkan kekuatannya. Di bawah, Si Hao berteriak pahit di dalam. Pada kenyataannya, dia tidak ingin kaisar manusia mengambil tindakan dan ingin laba-laba iblis itu turun. Dia akan menggunakan salah satu kekuatan besar, pagoda kecil itu. Siapa yang mengira kaisar manusia akan turun pada saat itu? Apakah itu tindakan menghargai bakat? Dia benar-benar memblokir laba-laba iblis. Namun, dia tidak bisa mengatakan hal ini dan hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kalau tidak, laba-laba iblis pasti akan menjadi waspada. Meskipun dia memiliki pagoda kecil di tangannya, dia masih belum tentu bisa sepenuhnya melenyapkan laba-laba. Saya harap Anda tidak akan mengambil tindakan dan menahan diri untuk tidak mengambil darah di sini. Kata-kata kaisar manusia sangat tenang, tetapi itu membuat jiwa orang lain gemetar. Ada jenis tekanan sombong yang bisa dirasakan. Karena kamu adalah penguasa negara batu dan telah mengucapkan kata-kata ini, aku akan memberimu wajah, kata laba-laba iblis. Semuanya akan diselesaikan dengan ini. Suara ditransmisikan dari matahari keemasan, membuat semua orang dari Martial Imperial Manor gemetar. Pada akhirnya, laba-laba iblis besar dan kaisar manusia pergi, dan perkelahian tidak terjadi. Tekanan besar dari langit menghilang, dan semua orang menghela napas lega. Tekanan yang diberikan oleh makhluk berdarah murni dewasa seperti itu terlalu menakutkan. Semua orang mulai berdiskusi satu demi satu, merasa bahwa Si Hao benar-benar nyaris tidak menghindari tragedi kali ini. Si Hao sendiri adalah satu-satunya yang menghela nafas dan merasa bahwa itu adalah kesempatan yang terlewatkan. Segera setelah itu, alisnya mengendur. Akan ada kesempatan yang lebih besar lagi, karena ulang tahun kaisar manusia sudah dekat. Pada saat itu, akan ada makhluk lain dari Archaic Divine Mountains, dan jika mereka juga mempersulitnya, maka itu akan menjadi waktu yang tepat untuk membersihkannya sekaligus. Ibu kota meletus dengan keributan, dan ada diskusi di mana-mana. Si Hao telah menciptakan gangguan yang sangat hebat. Dengan identitasnya terungkap, tidak ada lagi rahasia tentang latar belakangnya. Semua orang akhirnya tahu tentang masa lalu anak buas itu, jadi ini tentu saja menjadi topik hangat. Setelah Si Ziteng berdiri, dia pergi bersama orang-orangnya. Si Hao tidak mengejarnya, karena dia tidak bisa menghapus kebaikan kaisar manusia. Dia tidak bisa mengambil tindakan lagi. Bagaimanapun, kata-kata kaisar manusia diucapkan untuk membantunya. Layak disebut pemuda tertinggi. Dia bisa bertarung dengan raja yang mulia, bahkan mengalahkan Si Ziteng. Dia layak dikagumi. Perbedaan antara dia dan saya ketika saya seusianya terlalu besar.
Bagaimana dia berkultivasi? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Si Ziteng dikalahkan dan kehilangan Dragon Blood Halberd. Ini jelas merupakan penghinaan yang luar biasa baginya. Hasil ini benar-benar tidak terduga. Itu hanya seorang anak muda, namun dia pertama-tama merobek Rain King Manor dan kemudian bertempur hebat melawan si Ziteng. Dia menang telak kedua kali, menjadikan nama Si Hao sebagai titik fokus ibu kota. Tanpa ragu ini adalah bintang yang akan datang. Pancarannya hanya akan menjadi lebih besar dan bersinar di seluruh bumi yang besar ini. Apa yang akan terjadi setelah individu dengan dua murid kembali? Semua orang segera memikirkan masalah ini. Mereka semua tahu bahwa si Ziteng memiliki seorang anak yang dikenal sebagai dewa dunia lain. Begitu dia kembali, pasti akan ada konfrontasi yang mengguncang dunia dengan Si Hao. Ketika mereka memikirkan Si Yi, semua pikiran kekuatan besar menjadi rumit. Karunia alami pemuda itu mengejutkan. Begitu dia kembali, dia pasti akan mengguncang segalanya di bawah langit. Di masa lalu, tidak ada yang tahu bahwa ada sepotong tulang makhluk tertinggi di dalam tubuhnya. Dalam 10 tahun terakhir, itu tidak pernah terungkap. Dia selalu tenang, dan bahkan tidak ada seutas benang pun dari kekuatan tulang makhluk tertinggi yang pernah bocor. Hanya setelah paparan hebat Si Hao, semua orang menjadi terangsang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, meskipun cara mendapatkan tulang itu tidak mulia, masih ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Kehebatan Si Yi di masa depan pasti akan mencapai level yang tidak terduga. Seorang individu dengan dua murid sudah menentang surga, tetapi bersama dengan tulang makhluk tertinggi, tingkat apa yang akan dicapai orang seperti itu? Ketika orang memikirkan pertanyaan ini, kepala mereka mulai berdenyut. Apakah itu akan menjadi era Si Yi sendiri di masa depan? Meskipun Si Hao kehilangan tulang tertingginya, dia masih mencapai tingkat seperti itu dan dikenal sebagai pemuda tertinggi. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa membawa keajaiban lain. Pada saat itu, dia bisa bertarung melawan individu dengan dua murid. Itu akan sangat sulit, meskipun mereka melihat potensi Si Hao yang tak ada habisnya. Mayoritas orang di sana masih merasa bahwa pertempuran ini akan sangat sulit. Itu karena karakteristik bawaan pihak lain hampir sempurna. Si Yi berada di dalam halaman suci kuno, dan jika dia memperoleh teknik Heaven Mending, maka tubuhnya tidak akan memiliki ketidaksempurnaan. Dia bahkan mungkin memecahkan masalah tulang makhluk tertinggi yang tidak menjadi bagian dari tubuh aslinya. Apakah dia akan kembali? Ini adalah apa yang semua orang bertanya-tanya. Si Hao meninggalkan Martial Imperial Manor, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melakukannya. Begitu dia melangkah ke jalan utama, banyak mata tertuju padanya. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengambil tindakan, dan bahkan mereka yang menyimpan dendam terhadapnya menyaksikan dari jauh. Alasan pertama adalah karena Si Hao sendiri cukup kuat, sampai-sampai Si Ziteng dikalahkan. Ini membuat orang menebak-nebak diri mereka sendiri sebelum muncul. Adapun alasan kedua, sekarang bahkan Kaisar Batu melindunginya, siapa yang berani bertindak tanpa pandang bulu. Sambil berjalan di sepanjang jalan utama, Si Hao perlahan menenangkan pikirannya. Dia sudah memberitahu semua orang bahwa anak dari waktu itu masih hidup. Dia bertanya-tanya apakah orang tua dan kakeknya akan mendengar tentang kejadian hari ini. Dia berharap bahwa mereka akan dan ingin bertemu mereka lagi. Tawa yang terdengar seperti lonceng perak menyebar, dan seorang gadis kecil muncul dari sekitar sudut. Nona muda keluarga kami mengundang Anda untuk datang. Itu adalah pelayan penyihir. Dia hanya sedikit lebih dari 10 tahun dan sangat hidup. Matanya yang besar bergerak, membuatnya tampak sangat cerdas. Si Hao tersenyum. Pertempuran baru saja berakhir, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Mengunjungi penyihir bukanlah ide yang buruk.
Moon Gazing House adalah restoran yang sangat terkenal di ibu kota. Para pembudidaya dari semua jenis mengunjungi tempat ini karena pemiliknya adalah tuannya sendiri. Biasanya, tidak banyak orang biasa yang masuk. Di kamar pribadi, peri rubah surgawi sedang menikmati anggur sendirian. Rambut hitam tersebar di sosoknya yang tinggi dan ramping. Dahinya yang putih bersih dan matanya yang besar dan cerdas membuatnya tampak luar biasa cantik. Ruangan ini tidak terlalu mewah. Itu menghadap ke jalan, dan ada kaligrafi dan lukisan tergantung di dinding. Meja itu diukir dari batu giok yang berkilauan. Si Hao menyambutnya dan duduk tanpa meminta izin. Dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan menghabiskannya sekaligus. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah ini tubuh spiritualmu atau tubuh aslimu? Bagaimana menurut Anda? Mata peri rubah surgawi berkeliaran. Wajah cantiknya yang seperti batu giok putih memiliki sedikit kemerahan karena minum. Senyumnya benar-benar indah, dan cukup untuk menggerakkan semua makhluk hidup. Itu harus menjadi tubuh spiritual, kata si Hao. Jawabanmu benar. Peri rubah surgawi mengakui dengan cara yang sangat tidak terganggu. Si Hao terkejut. Bagaimanapun, itu benar-benar tubuh spiritual. Terlepas dari apakah itu penyihir bebas dan tidak terkendali atau peri rubah surgawi yang memikat ini, mereka berdua aneh dan sangat licik. Benar-benar layak disebut luar biasa, dan sangat sulit membayangkan kecantikan menakjubkan seperti apa yang dimiliki tubuh aslinya. Apakah kamu memanggilku untuk sesuatu? Si Hao terpesona sesaat sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Penyihir itu sangat cerdas dan tidak akan menemukannya tanpa alasan. Tidak ada alasan, hanya melindungimu. Peri rubah surgawi berkata sambil tersenyum. Mengapa saya membutuhkan perlindungan Anda? Si Hao tercengang. Jika aku tidak melindungimu, maka lemak itu bisa membahayakanmu. Lemak itu, si Hao bingung. Tentu saja aku berbicara tentang Yue Chan yang gemuk. Peri rubah surgawi berkata sambil minum. Episode ke-315, dengan judul Sepasang Peri. Langsung ke dalam alurnya. Si gendut itu mau berurusan denganku. Si Hao bertanya dengan santai sambil duduk di sebelah meja batu giok. Dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Sambil menikmati anggur, dia juga menyaksikan hiruk pikuk ibu kota. Tepat sekali. Kamu harus berhati-hati. Sudut bibir peri rubah surgawi terangkat dan matanya yang besar melengkung. Senyumnya sangat manis, namun licik pada saat yang sama. Mengapa lemak itu membuat segalanya sulit bagiku tanpa alasan? Bukannya aku memprovokasi dia. Jika dia datang mencari masalah, maka saya akan langsung menekan dan menanganinya di tempat. Si Hao berbicara dengan cara yang mendominasi. Alasan dia berbicara seperti ini adalah karena dia tahu bahwa kata-kata penyihir itu tidak bisa dipercaya. Dia baru saja menyelesaikan pertempuran hebat, jadi suasana hatinya agak santai sekarang. Akibatnya, dia berbicara dengan cara menggoda dan bercanda. Penyihir itu terkikik dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan?" Menekan dia di tempat. "Bukankah kamu bilang kamu akan menjualnya padaku? Aku sudah menunggu selama ini. Jika dia benar-benar datang mencari masalah, maka aku akan langsung membawanya kembali ke desa untuk menjadikannya seorang ibu." Si Hao menggerakkan tinjunya dengan kasar. Pada kenyataannya, dia bukan pria maskulin dan masih muda. Dia masih halus dan cantik, jadi kata-kata ini diucapkan hanya untuk bermain-main dengan gaya penyihir. Roh rubah surgawi tertawa sampai dia bergoyang-goyang, tidak cocok dengan penampilannya sama sekali. Di bawah kerahnya, sejumlah besar kulit putih saljunya terungkap, seperti batu giok halus. Lengannya yang seperti lotus berkilauan, dan wajahnya yang cantik benar-benar mempesona. Matanya juga sangat cerdas. Jika dia benar-benar datang, apakah kamu berani mengambil tindakan? Kenapa aku tidak berani?
Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan menemukan seseorang untuk menjadi pasangannya menggantikannya? Siapa di sana yang lebih baik dariku? Karena itu tanggung jawab saya harus mengambilnya sebagai istri saya. Si Hao berbicara dengan percaya diri. Kaulah yang mengatakannya. Tekan Peri Yue Chan di tempat. Senyum penyihir itu sangat indah dan matanya bersinar. Tekan lemak itu di tempat. Si Hao mengangguk saat dia menirukan kata-katanya. Hehe, tawa peri rubah surgawi memberi si Hao firasat buruk. Dia agak takut karena dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika dia tiba-tiba berbalik, dia melihat sosok yang luar biasa berdiri di pintu masuk ke kamar pribadi. Gemuk, maksudku, Peri Yue Chan, kapan kamu datang? Si Hao menggaruk kepalanya karena dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memiliki ekspresi konyol di wajahnya. Aku sudah tiba cukup lama. Peri Yue Chan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Kecantikannya membuat orang lain merasa tercekik. Sementara pakaian menutupi seluruh tubuhnya, dan tidak ada sedikit pun kemarahan darinya. Dia seperti peri dunia lain dan dingin. Si Hao sangat malu. Jelas bahwa dia telah dijebak oleh penyihir itu. Kenapa kamu diam sekali? Segera setelah itu, dia melihat ada masalah. Gelombang dingin mengalir di punggungnya, karena peri ini terlalu menakutkan. Dia menghindari terdeteksi oleh kesadaran spiritualnya, cukup mengejutkannya. Peri Yue Chan sangat tenang dan tidak bingung, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan, atau mungkin semua kata-kata tidak sopan itu disaring. Dia berjalan ke kamar pribadi, tetapi tidak duduk. Dia memiliki harta rahasia dalam dirinya yang tidak mungkin untuk ditangani. Itu bisa menyembunyikan keberadaannya, dan merupakan alat pembunuhan yang sangat hebat. Tawa penyihir itu sepertinya tidak pernah berakhir. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Tidak heran, Peri Yue Chan tidak mengungkit masalah barusan. Dia secara alami tidak akan menggali kuburnya sendiri, jadi dia berpura-pura seolah-olah dia tidak pernah mengatakan hal itu. Namun, penyihir itu tidak berpikir dengan cara yang sama. Dia akan menimbulkan masalah dari nol, jadi bagaimana dia bisa membiarkan situasi ini pergi? Pemuda seperti dewa, kekasih peri Anda secara pribadi telah tiba. Cepat dan bawa dia kembali ke desa dan jadikan dia seorang ibu. Saya menantikannya, dan berdoa agar keponakan itu cepat dan mendapatkannya. Tawa roh rubah surgawi sangat tajam dan jelas, dan tidak ada satu orang pun yang tidak tergerak. Si Hao pura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia melihat ke jalan-jalan yang ramai dan berkata, ibu kotanya benar-benar hebat. Ada orang di mana-mana. Kamu benar-benar tidak pandai mengubah topik. Apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah orang-orang di jalan itu bukan manusia melainkan rumput? Penyihir itu memutar matanya dan melanjutkan pertanyaannya dari tadi dan tidak membiarkannya pergi. Kakak Yue Chan sudah tiba, jadi bagaimana dengan kata-kata berani yang baru saja kamu ucapkan? Anda seharusnya tidak memberinya bahu dingin. Petik 2. Si Hao menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan dia terus berbicara dengan bebas, atau akan ada lebih banyak masalah. Dia mengambil inisiatif dan berkata, Peri Yue Chan, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Ada beberapa hal. Peri Yue Chan menjawab. Si Hao terkejut. Apakah pihak lain benar-benar datang mencari masalah? Masuk akal untuk berasumsi bahwa ini bukan masalahnya karena situasi di ibu kota sangat rumit. Lebih baik diam-diam memperhatikan situasi, jadi dia seharusnya tidak menjadi orang pertama yang melompat keluar, kan? Peri Yue Chan tersenyum manis, segera membuatnya merasa seperti dimandikan oleh angin musim semi. Hari ini, dia tidak mengenakan kerudung, dan kulitnya yang elegan dan halus tidak memiliki cacat sedikit pun. Rambutnya hitam legam, dan matanya yang cerah tampak tenang. Peri, tolong jangan tersenyum padaku seperti itu lagi. Kalau tidak,
Penyihir itu akan mendesakku untuk membawamu kembali ke desa lagi, kata si Hao. Kamu jelas ingin melakukannya sendiri. Mengapa Anda menyeret saya ke bawah dengan Anda? Petik 2. Peri Yuechan tidak terpengaruh sama sekali dan malah bertanya, apakah kamu murid dari Heaven Mending Pavilion? Si Hao tercengang dan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan semacam ini. Dia segera mengangguk, karena tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Banyak orang sudah tahu tentang ini. Karena itu masalahnya, maka kami berdua berasal dari tempat yang sama. Kita berdua harus menjadi lebih dekat dan tidak jatuh cinta pada korupsi penyihir ini, kata Peri Yuechan. Hei, apakah kamu mendengar? Kakak Yuechan ingin menjadi lebih intim denganmu. Otak kayu Anda benar-benar tidak mengerti maksudnya. Cepat dan ungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Penyihir itu mengolok-olok. Apa? Anda ingin kembali ke desa dengan saya? Tidak masalah. Kakek kepala dan Paman Linhu selalu ingin saya membawa kembali seorang istri, mengatakan bahwa saya sudah pada usia di mana saya harus menetap dan menikah. Anak saudara Dazuang sudah sangat besar, kata si Hao. Hahaha, penyihir itu tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa orang ini pasti mengerti dan sekarang dengan sengaja bermain-main dan mengalihkan topik pembicaraan. Peri Yuechan sangat tenang dan tidak bertingkah seperti wanita lain. Dia sangat tidak terganggu ketika dia berkata, jika kamu mau, kita bisa bekerja sama untuk menangkap penyihir itu dan menjadikannya istrimu. Bahkan sesuatu seperti ini tidak apa-apa. Mulut si Hao membentuk-bentuk oh. Dia tidak pernah berpikir bahwa peri suci dan dunia lain yang tak tertandingi akan mampu mengucapkan kata-kata absurd seperti itu. Penyihir itu berkata, apakah kamu melihat? Peri suci dan murni lebih bermuka dua daripada siapapun. Untuk mencapai tujuannya, dia berani melakukan apa saja. Demi peri itu, sektenya bahkan membuat diri mereka menjadi iblis. Kemudian, setelah serangkaian pertempuran, mereka membalikkan segalanya dan mengubah sejarah. Jika kamu menjadi cukup kuat, kamu bisa menjadi Raja Iblis dan membuat Peri Yuechan melayanimu. Kami memiliki asal-usul yang sama, dan mewarisi tradisi yang sama. Peri Yuechan tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun, seolah-olah semua kata-kata kotor itu terbang melewati telinganya seperti angin, tidak meninggalkan apapun. Aku meminta petunjuk peri. Mengapa Anda berbicara tentang hal-hal seperti itu? Tolong bantu saya menghilangkan kebingungan saya. Si Hao benar-benar tidak mengerti. Dia telah berkultivasi di dalam Heaven Mending Pavilion sebelumnya, tetapi apa hubungannya dengan sekte besar di luar wilayah ini? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu semuanya. Saya berasal dari sekte Mending Surga. Nama ini mengingatkanmu pada apa? Peri Yuechan bertanya. Dia berada pada jarak di mana si Hao hampir bisa menyentuhnya. Matanya sangat cerdas, dan aroma femininnya melayang seperti anggrek saat dia menatapnya dengan tenang. Si Hao terguncang. Perbedaan antara Heaven Mending Sek dan Heaven Mending Pavilion hanya satu kata. Tampaknya benar-benar ada hubungan antara keduanya. Jadi dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Pavilion Surga Mending berasal dari luar tanah terlantar. Itu adalah cabang dari sekolahku, jadi jika kamu menelusuri kembali ke akarnya, kamu semua adalah murid dari Heaven Mending Sek, kata Peri Yuechan, mengungkapkan rahasia yang mencengangkan. Ayu, kakak, kulit wajah cantikmu menebal. Kapan Pavilion Mending Surga menjadi cabang Anda? Kalian bahkan tidak pernah mengenali mereka, namun kalian benar-benar berani mengambil pujian saat itu nyaman, ejek penyihir itu. Hati si Hao tergerak. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa hubungan dan beberapa dari apa yang dikatakan Peri Yuechan dapat dipercaya. Hanya saja, ada terlalu banyak motif tersembunyi yang dirahasiakan. Memang benar bahwa beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi saat itu,
Tetapi pada akhirnya, kami masih memiliki asal yang sama. Leluhur Heaven Mending Pavilion adalah murid dari Heaven Mending Sek saya. Dia selalu ingin kembali, dan sebagai hasilnya, dia mendirikan pavilion surga mending di sini di wilayah gurun, kata Peri Yuechan. Si Hao gemetar. Dia segera memikirkan kakek hantu. Pada saat itu, rambutnya benar-benar acak-acakan, dan ada pedang kuno yang tertancap di tengkoraknya. Dia menjadi gila dan melolong dengan sedih karena dia adalah murid yang ditinggalkan. Saat itu si Hao memikirkan betapa hebatnya sekte itu. Itu sangat kuat bahkan seseorang seperti kakek hantu diusir, ini terlalu mengejutkan. Anda harus memahami bahwa kakek hantu adalah seseorang yang bahkan berani memotong ahli tertinggi tanpa ragu-ragu. Saat itu, seorang ahli kuno yang bahkan menyalakan api surgawinya ditolak oleh sekte mending surga. Namun hari ini, kalian benar-benar memiliki keberanian untuk mencari muridnya. Ini benar-benar menarik, ejek penyihir itu. Kami tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi sekte kami selalu secara diam-diam setuju bahwa pavilion mending surga adalah cabang dari sekte mending surga kami, kata Peri Yuechan. Sayang sekali, pavilion mending surga telah dimusnahkan oleh orang lain. Si Hao berbicara dengan dingin. Apa gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang? Ketika Heaven Mending Pavilion menghadapi masalah besar, mengapa tidak ada yang datang untuk membantu? Kami tahu ini sudah terlambat, tetapi pada akhirnya, semua akun akan diselesaikan. Segera, tanah terlantar akan dilemparkan ke dalam kekacauan, dan bahkan orang suci akan menjadi rumput dan jerami. Peri Yuechan berbicara, suaranya sangat serius. Pada saat ini, pikiran si Hao sangat tidak tenang. Seseorang sekuat kakek hantu datang dari sekte mending surga dan diusir. Seberapa menakutkan sekte besar ini. Dia selalu merasa bahwa sekte besar dari luar wilayah ini sangat kuat dan dapat mendominasi wilayah tanpa akhir, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang bahkan menyalakan api surgawinya akan dibuang. Itu jauh lebih menakutkan daripada yang dia pikirkan. Sekte mending surga benar-benar hebat, dan warisan mereka telah diturunkan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Itu berasal dari tahun-tahun kuno, dan tidak terbatas pada satu wilayah. Peri Yuechan menjelaskan situasinya kepada si Hao. Ruang yang ditempati sekte besar ini sebenarnya tidak terbatas pada satu wilayah. Ini seperti sesuatu yang langsung dari dongeng, membuat si Hao agak tercengang. Dengan kata lain, bisa dikatakan ada lebih dari satu wilayah besar di mana sekte saya telah mempertaruhkan fondasinya. Misalnya, di wilayah gurun, pavilion surga mending dapat dianggap sebagai salah satu cabang kami. Peri Yuechan menjelaskan secara rinci. Bukankah kamu hanya mencoba mengikatnya ke sekte surga mendingmu karena kamu melihat potensinya? Penyihir itu menyela dan berbicara dengan nada mendominasi, apa yang bisa kalian berikan padanya? Jika si Hao memasuki sekte pemutus langit saya, maka kami akan memancing sekte penyembuhan surga dari langit. Bahkan menjadikan Peri Yuechan sebagai istrimu tidak akan menjadi masalah. Sekte pemutus langit bertentangan dengan langit dan bumi. Pada akhirnya, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Kamu tidak perlu jatuh pada bujukannya, kata Peri Yuechan. Sekte mending surga, heh. Penyihir itu menggelengkan kepalanya dan kemudian menjadi lebih agresif. Dia berkata kepada si Hao, jika kamu pergi bersamanya, kamu tidak akan bisa mendapatkan apapun, sementara jika kamu ikut denganku, bahkan dia bisa menjadi milikmu. Jelas opsi mana yang lebih baik. Tidak ada alasan bagimu untuk ragu. Kamu, wajah Peri Yuechan menjadi lebih dingin. Si Hao tidak mengatakan apa-apa tetapi mulai berpikir. Sepertinya dia telah dilihat sebagai seseorang yang penting oleh kedua sekte, tetapi itu juga sangat berbahaya. Ini hanya situasi di permukaan, tetapi jika dia harus pergi dengan kedua sisi,
dia kemungkinan besar akan menghadapi pembantaian kejam di sisi lain. Sekte Pemutus Langit, Sekte Mending Surga, jelas hanya dari pandangan bahwa keduanya saling bertentangan. Mereka berdua adalah sekte tertinggi, dan doktrin serta ajaran mereka adalah yang paling menakutkan. Bisakah aku menjadi Raja Iblis dan penguasa surgawi? Si Hao sangat berkulit tebal saat dia bertanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.